Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Amanda dengan NIM 2305106029 dari kelas PGMI 4. Di sini saya akan memenuhi syarat untuk ujian tengah semester MK Public Speaking yang diampu oleh Bapak Madi Apriyadi MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang cara mengatasi rasa gugup. Yang kedua itu ada intonasi dan artikulasi. Dan yang ketiga itu ada gestur dan ekspresi. Baiklah, yang pertama itu ada cara mengatasi rasa gugup. Jadi rasa gugup itu sebenarnya adalah reaksi alami tubuh terhadap tekanan atau situasi yang dianggap menantang. Namun jika tidak dikelola dengan baik, rasa gugup dapat mengganggu konsentrasi, kepercayaan diri, dan kinerja seseorang. Adapun cara mengatasi rasa gugup, yang pertama itu mengelola pernapasan dengan trik 478, yang kedua peregangan otot, yang ketiga self healing, yang keempat minum air putih. Baiklah, mari kita coba yang pertama, yaitu mengolah pernapasan 478. Teknik ini dilakukan dengan cara menarik napas selama 4 detik, menahan napas selama 7 detik, lalu menghembuskan napas perlahan selama 8 detik. Yang kedua itu peregangan otot. Peregangan otot ini adalah kegiatan menggerakkan atau meregangkan otot tubuh secara perlahan untuk membuat otot menjadi lebih lentur, rileks, dan tidak tegang. Jadi dengan ini bisa mengurai rasa gugup sebelum tampil di depan umum. Peregangan yang dimaksud adalah meregangkan jari seperti ini, jari tangan, atau menepuk-nepuk bahu. Oke, yang ketiga itu ada self healing. Jadi self healing yang dimaksud ini bukan kita jalan-jalan ke pantai, gunung, mall, atau tempat refleksi lainnya. Jadi self healing di sini adalah berdamai dengan diri sendiri, yaitu tidak membawa amarah di rumah ke tempat lain. Yang keempat itu minum air putih. Nah, sebelum kita memulai tampil di depan umum ini atau presentasi di kelas, sebaiknya minum air putih terlebih dahulu untuk mengurangi rasa gugup tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang cara mengatasi rasa gugup. Ya, saya akan menjelaskan tentang teknik artikulasi dan intonasi. Yang pertama itu artikulasi. Artikulasi ini adalah cara seseorang mengucapkan bunyi, huruf, atau kata dengan jelas dan tepat sehingga mudah dipahami oleh pendengar. Artikulasi berkaitan dengan gerakan mulut, lidah, dan bibir saat berbicara. Contoh artikulasi huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. A diucapkan dengan mulut terbuka lebar, contohnya api, anak. I diucapkan dengan bibir sedikit melebar, ikan, ibu. U diucapkan dengan bibir membulat, contohnya ular. E diucapkan dengan mulut agak terbuka, contohnya emas. O diucapkan dengan bibir membulat, contohnya obat. Dengan artikulasi yang jelas, kata-kata yang diucapkan tidak terdengar samar. Selanjutnya itu ada intonasi. Nah, intonasi ini adalah naik turunnya nada suara ketika berbicara atau membaca kalimat. Intonasi ini digunakan untuk menunjukkan perasaan, penekanan, atau maksud dari sebuah kalimat. Contoh intonasi menggunakan huruf vokal itu seperti A diucapkan dengan nada naik, A seperti bertanya. I diucapkan dengan nada datar, I seperti pernyataan biasa. U diucapkan dengan nada turun, U. E diucapkan dengan nada agak tinggi, E menunjukkan kaget. O diucapkan dengan nada panjang, O menunjukkan kagum, O. Oke, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang artikulasi dan intonasi. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gestur dan ekspresi dalam public speaking ini. Jadi gestur itu adalah gerakan tubuh yang digunakan untuk membantu menyampaikan pesan atau perasaan saat berbicara. Gestur ini biasanya berupa gerakan tangan, kepala, atau tubuh yang mendukung apa yang kita ucapkan. Baiklah, adapun contoh dari gestur ini, yang pertama itu marah. Dengan tangan menggepal
alis berkerut, tubuh agak tegang. Senang, tangan terbuka, tubuh lebih santai, kadang bertepuk tangan. Sedih, bahu sedikit menunduk, gerakan tubuh lebih melambat. Yang kedua ada ekspresi. Ekspresi adalah perubahan pada wajah yang menunjukkan perasaan seseorang. Ekspresi ini membantu orang lain memahami emosi kita. Contohnya ekspresi marah, alis mengerut, mata tajam, bibir menegang. Oke, senang itu tersenyum, mata terlihat cerah. Sedih itu wajah murung, mata sayu, bibir sedikit turun. Oke, baiklah itu saja yang dapat saya sampaikan tentang ekspresi dan gestur. Baiklah itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat dipahami oleh Bapak dan teman-teman. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're